ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam ini diberikan kita taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan kesempatan kembali di majlis kita yang kedua dari Al-Usul Al-Thalathah, tiga landasan utama yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, untuk yang belum dapat kitab insyaallah menyusul besok malam, mudah-mudahan lebih banyak karena hari ini sedikit hanya 10 saja. Insyaallah besok malam lebih banyak, bisa 20 insyaallah taala. Jadi bersabar yang belum dapat insyaallah. Baik, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kembali kita sambung pembahasan kita yang sudah kita mulaikan semalam. Qala rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmatimu, wajib atas kita semua mempelajari 4 permasalahan. Al-ula al-ilm, yang wajib kita pelajari yang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah. Ilmu yang disebut di sini adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabihi, ilmu yang maksud di sini adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ilmu yang dimaksud di sini adalah mengenal Islam dengan dalilnya. Semalam sudah kita ambil yang berkaitan dengan muqaddimah ini, kalimat i'lam, kemudian bagaimana atau kalimat basmalah, kenapa dimulaikan dengan basmalah, dan apa buah dari ilmu. Ini sudah kita ambil tadi malam. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala, al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, annahu yajibu alaina, wajib atas kita semua, wajib atas kita semua. Tidak dikatakan yustahabbu, disunnahkan, tapi dikatakan apa? Wajib. Dari sini kita ambil 2 poin, 2 faidah. Yang pertama, makna dari kalimat al-wajib.
Apa itu makna kalimat wajib? Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Wajib itu adalah segala sesuatu yang diminta oleh syariat mengerjakannya. Segala sesuatu yang diminta oleh syariat untuk mengerjakannya dengan permintaan yang harus. Ini makna dari kalimat apa? Wajib. Yajibu alaina, wajib atas kita, berarti apa? Syariat meminta kita dengan harus untuk mengerjakan. Berarti wajib ini apa? Wa huwa ma la yu'dharu ahadun bitarkih. Wajib ini adalah dalam makna lain segala sesuatu yang tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkannya. Ini makna kalimat apa? Wajib. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk mengerjakannya dengan harus dikerjakan. Enggak boleh tidak. Atau apa? Ma la yu'dharu ahadun bitarkihi. Tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkannya. Ini namanya apa? Wajib. Wa thamaratuhu. Sekarang, apa buahnya orang mengerjakan wajib? Apa hasilnya kalau orang mengerjakan wajib? Wa thamaratuhu, buah mengerjakan wajib itu adalah yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa dan hukuman. Ini dia dimaksud dengan kalimat apa? Wajib. Maka kalau ada kalimat wajib dalam ayat atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada atau perkataannya para ulama kita, yajibu alaik, yajibu alaina, berarti apa? Dituntut kita mengerjakannya dengan harus. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Tidak ada alasan. Sehingga kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat hukuman. Ini poin yang pertama dari makna kalimat yajibu alaina. Faedah yang kedua dari kalimat ini, al-wujubu huna yashmalu al-wujub al-aini wal-wujub al-kifai. Wajib dalam kalimat ini mencakup ada wajib ain atau nama lainnya fardu ain, wa wajib kifai, dan yang mencakup fardu kifayah. Wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Nah, 4 masalah ini ada yang sifatnya fardu ain, ada juga yang sifatnya fardu kifayah. Jadi istilah wajib ada 2 maksud, 2 yang terkandung di dalamnya. Bisa maknanya wajib aini atau nama lainnya apa? Fardu ain. Yang kedua apa? Wajib kifai atau nama lainnya apa? Fardu kifayah. Taib. Ini 2 poin dari kalimat yajibu alaina. Qala rahimahullah, ta'allumu atau yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Baik. Al-ula al-ilmu.
Yang pertama yang wajib kita pelajari adalah mengetahui. Wajib berilmu. Yang pertama wajib berilmu. Apa yang kita ilmui? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ingat, yang tiga ini hakikatnya ini ringkasan apa? Ringkasan kitab ini, dan inilah dia pertanyaan di dalam kubur. Maka malam ini para jamaah dan malam-malam selanjutnya, ya, nanti akan datang salah satu faedah bahwasanya ini sesuatu la yu'dharu ahadun bijahli. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mulanya tagin sat, mulagin ngaji, wah bui hadir. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang tidak ditanya tentang tiga ini. Bagaimana akan menjawab Allah Rabb kita kalau tidak tahu, kalau tidak kenal? Akan datang dalam faedahnya. Bagaimana kita akan bisa menjawab waman nabiyuka, siapa nabimu, kalau tidak pernah belajar? Karena apa? Semuanya mabniu 'alal ilm, dibangun dengan dasar ilmu. Dan ingat, kemarin kita sebut apa itu al-ilmu. Haji Gupran kemarin sudah berlalu. Ada Haji Fahrul, Komandan Wahyu, apa itu ilmu? Yes. Gobang. Ilmu dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatul haq, meleset sedikit. Ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu itu apa? Mengenal kebenaran dengan dalil. Nah, ini nama ilmu para jamaah. Ma'rifatul haq, iya, secara bahasa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu ilmu secara bahasanya. Tapi apa makna ilmu secara hakikatnya? Ma'rifatul haqqi bidalilihi, mengenal kebenaran beserta dalil-dalilnya. Ini namanya apa? Ilmu. Ingat sekali lagi, apa itu ilmu? Mengenal kebenaran beserta dalil-dalilnya. Tayyib. Dari kalimat yang tadi para jamaah, wajib kita mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama ilmu, mengilmui. Baik, kalimat mengilmui, kita memiliki beberapa faedah di sini. Yang pertama, al-ilmu yang qasim ila qismain. Ilmu terbagi menjadi 2. Yang pertama fardhu ain. Ilmu yang sifatnya fardhu ain, yang wajib setiap orang untuk tahu. Tidak boleh tidak tahu, harus. Yang kedua fardhu kifayah. Ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Kalau sebagian orang sudah tahu, gugur kewajiban yang lain. Ya. Yang kedua apa? Fardhu kifayah. Kalau sebagian sudah tahu, maka gugur kewajiban yang lain. Yang lain bisa tidak tahu. Taib. Sekarang kita ingin jelaskan mana yang ilmu fardhu ain dan mana yang ilmu fardhu kifayah. Al-ilmu alladhi yajibu ta'allumuhu wa yajibu al-amalu bihi fahuwa wajibun aini. Ilmu yang wajib untuk diketahui,
ilmu yang wajib untuk diamalkan. Maka ini namanya ilmu fardu ain. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang wajib kita amalkan, maka ini namanya fardu apa? Fardu ain. Kalau kita jelaskan makna lain, maka nawajiban alal insanil amal bihi fahuwa wajibun alaihil ilm bihi. Segala sesuatu yang wajib untuk diamalkan, maka wajib pula untuk mengilmuinya. Berarti ini sifat ilmu fardu ain. Kalau tadi bahasa sederhananya, segala sesuatu ya yang wajib seseorang untuk mengamalkannya, wajib seseorang untuk mengetahuinya, berarti ini namanya ilmu fardu ain. Jadi ilmu ini wajib diketahui dan wajib diamalkan, maka ini fardu ain. Kalau mau disederhanakan lagi, segala sesuatu yang wajib untuk diamalkan, maka wajib pula untuk diketahui. Ini akan lebih jelas dengan dua kalimat ini. Jadi ilmu fardu ain, ilmu yang wajib kita ketahui serta wajib untuk kita amalkan. Ilmu fardu ain adalah apapun yang wajib diamalkan oleh setiap orang, maka wajib pula untuk diketahui. Mana dia? Kal aqidah, seperti ilmu aqidah. Seperti ilmu aqidah. Mana juga wal ibadat, ilmu ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Wal muamalat, dan muamalat al-fardiyah, yang perorangan. Saya mau berdagang, berarti saya wajib ain belajar ilmu dagang. Maka sampai Umar mengatakan apa? Man la yabi'u wa la yashtari fi suqina, kata beliau radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak punya ilmu, dia enggak boleh jualan di pasar, katanya. Nengka jana sok narak modal. Oke. Ya Allah. Ya Fahrul, kitabnya. Mohon maaf para jamaah nggih, terbatas niki, insyaallah besok malam lagi ada 20 kitab lagi insyaallah taala. Insyaallah besok malam yang belum dapat. Niki karena pesan duluan niki para jamaah. Mohon maaf. Insyaallah yang belum dapat akan kita siapkan besok malam. Abu kasih Pak Menteri. Taib. Tadi kita sebutkan ucapan siapa? Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Yang tidak punya ilmu tentang jual beli, jangan man la yafqahul halal wal haram. Siapa yang tidak paham halal haram, tidak boleh jualan di pasar. Maka pantaslah dari riwayat beliau ketika menafsirkan ayat apa? Rijalul la tulhihim tijarah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Apa kata beliau? Para sahabat punya toko di pasar, tapi ketika tiba waktu berjamaah, mereka semua berjamaah di masjid. Kenapa? Karena mereka tahu halal haram. Taib. Jadi ingat, ini ilmu apa namanya? Fardu ain. Jadi segala sesuatu yang wajib diketahui, wajib untuk diamalkan, maka ini namanya fardu ain. Atau kalau kita balik, segala sesuatu yang wajib untuk diamalkan, maka wajib pula untuk diilmui, maka ini fardu ain. Yang kedua, maka nawajiban 'alal ummati bi'umumiha. Fardu kifayah adalah, ilmu fardu kifayah adalah
segala ilmu yang diwajibkan atas seluruh umat secara umum. Segala ilmu yang diwajibkan atas seluruh umat secara umum. Nah, kalau fardu ain tadi perorangan. Kalau fardu kifayah secara umum. Wa idza qama bihi man yakfi, apabila sudah ada yang melaksanakan dan mengilmuinya, maka saqatal its anil baqin, gugurlah dosa itu dari yang lain. Au ma yusammaunahu bi ilmil wasail, atau dinamakan oleh sebagian ulama kita ilmul wasail, ilmu wasilah, hanya sebatas perantara, atau ilmul alah, ilmu alat. Seperti apa? Ilmu nahwu, ilmu grammar, ya, gramatika, susunan bahasa Arab, atau ilmul faraid dan yang lainnya. Nah, yang seperti ini yang paling inti untuk memahaminya dan mengetahuinya para ulama, maka yang lain gugur sudah kewajibannya. Ini dia dua macam ilmu. Faedah yang kedua, jinsu fardhi ain afdal min fardil kifayah. Jenis-jenis ilmu fardu ain lebih afdal dari ilmu fardu kifayah. Wal ishtighalu bihi afdal min nawafilil ibadat. Maka sibuk mencari ilmu fardu ain lebih utama daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, jenis-jenis ilmu fardu ain lebih afdal daripada ilmu fardu kifayah. Dan menyibukkan diri mempelajari ilmu fardu ain lebih afdal daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Contoh, kita sekarang belajar tentang apa? Akidah. Sekiranya lolos kita punya qabliyah atau ba'diyah karena mengerjakan atau karena menuntut ilmu akidah ini, maka jauh lebih afdal kita duduk ngaji ketimbang sholat sunnah kalau lolos ilmu itu. Ambil contoh, Al-Imam Malik rahimahullah, dia mengajarkan muridnya, salah satu muridnya namanya Abdullah bin Wahab al-Masri. Abdullah bin Wahab al-Masri ini murid Imam Malik. Tiba waktu zuhur, Abdullah tutup buku, ingin bangun qabli az-zuhur. Muakkadah apa tidak? Muakkadah apa tidak? Muakkadah. Tapi apa kata Imam Malik? Laisa qiyamuka bi afdhala min julusika. Abdullah, berdirimu tidak lebih mulia daripada dudukmu. Berdirimu tidak lebih mulia daripada dudukmu. Kisah yang lain, Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika datang Abu Zur'ah, ulamaul hadis, jalasa yudzakiruhu, duduk mudzakar hadis, dia tinggalkan wiridnya, dia tinggalkan rawatibnya. Jadi jenis-jenis dari ilmu fardu ain ini lebih afdal daripada ilmu fardu kifayah, sehingga ya sibuk dengan yang fardu ain ini lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Maka para hadirin rahmatillah azza wa jalla, ya, belajar ilmu-ilmu fardu ain ini, kita sebenarnya kalau enggak ada uzur tuh enggak boleh enggak hadir. Dia tekanggu dia tak hadir mula jana. Jadi mana kewajiban kita masing-masing ini enggak boleh enggak hadir kalau diajarkan sebenarnya. Taib. Faedah yang ketiga,
al-ishtighalu bi talabi fima huwa fardu kifayah afdal min qiyamil lail. Sibuk mencari ilmu yang fardu kifayah ini lebih utama daripada salat malam dan puasa di siang hari. Subhanallah. Sekali lagi para jamaah, ini tadarruj, ini kita selangkah demi selangkah. Tadi mulai dari yang fardu ain, sekarang turun ke fardu kifayah. Sekarang sibuk mencari ilmu fardu kifayah ini lebih afdal daripada salat malam dan puasa di siang hari. Kenapa? Fa innal ilma bihi hayatul Islam wal muslimin. Karena ilmu ini adalah sebab kehidupan Islam dan kaum muslimin. Wal ibadat innama hiya syai'un mukhtassun bi sahibihi. Adapun ibadah-ibadah yang tadi itu terbatas manfaatnya untuk diri sendiri. Sekali lagi, baru yang jelaskan contohnya. Sibuk mempelajari ilmu fardu kifayah ini lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh perorangan, seperti sholat malam, seperti puasa sunnah. Kenapa? Karena dengan ilmu Islam hidup, dengan ilmu maka kaum muslimin hidup. Adapun ibadah-ibadah tadi itu hanya manfaatnya untuk pribadi yang melaksanakannya. Bagaimana maksudnya? Contoh, kalau malam ini pengajiannya tentang apa? Pengajiannya misalkan tentang ilmu faraid, atau pengajiannya apa? Misalkan tentang as-sirah an-nabawiyah. Sirah tidak masuk, karena sirah ini mesti dipelajari. Ilmu faraid, atau apa? Kita belajar tentang nasikh wa mansukh. Ini ayat penghapus, ini ayat yang terhapus. Kita belajar tentang usulul fiqh. Ini misalkan belajar ilmu mustalahul hadis. Ilmu-ilmu yang kalau sudah ada yang tahu cukup, kita hadir. Kita apa? Hadir. Di kampung tidak ada yang hadir, maka ini lebih afdal daripada orang yang hanya sholat sunnah, puasa sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah, puasa sunnah untuk dia. Tapi kalau ini kita menggugurkan dosa orang banyak. Tapi ingat, kalau pelajaran akidah yang wajib setiap orang harus tahu, nggak bisa tidak tahu, karena itu wajib untuk diamalkan. Sebenarnya para jamaah ya, daging pada berdosa doang momot lebale, akan kena dosa semua. Karena Nabi mengatakan thalabul ilmi fariidah. Menuntut ilmu itu wajib. Yang wajib inilah dia. Ilmu yang wajib untuk kita amalkan. Dan apa yang wajib kita amalkan berarti wajib untuk kita ilmui. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala, penulis rahimahullahu taala mengatakan, ma'rifatu Allah azza wa jalla. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah mengenal Allah. Ilmu yang wajib kita pelajari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah mengenal agama Islam dengan dalilnya. Al-Musannif rahimahullah taala menjelaskan inilah yang namanya ilmu sesungguhnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sini kita ambil
ada dua catatan penting tentang ma'rifatullah azza wa jalla, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah azza wa jalla. Bagaimana kita mengenal Allah? Ini sekedar mukaddimah nih para jamaah. Nanti poinnya pada bagian ketiga atau bagian keempat. Karena ingat, kitab ini isinya ada empat penjabarannya. Poinnya adalah tiga. Yang pertama al-masailul arba, 4 masalah. Yang kedua 3 masalah. Yang ketiga, ya, kenapa kita belajar tauhid. Yang keempat barulah al-usul ats-tsalatsah. Itu apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam. Kemudian poin yang kelima al-khatimah, penutup. Nah, di sini mengenal Allah azza wa jalla. Bagaimana kita mengenal Allah azza wa jalla? Ma'rifatullah bil qalbi. Mengenal Allah dengan mengimaninya. Dengan apa? Mengimaninya di dalam hati kita. Ma'rifatan tastalzimu qabulu ma syara'ahu Allah. Mengimani Allah azza wa jalla dengan hati, ya, dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita mengenal Allah azza wa jalla dengan mengimaninya dengan hati kita, dengan pengenalan yang mewajibkan kita menerima syariatnya. Jadi kita kenal Allah dengan kita beriman dalam hati kita. Kemudian iman ini mewajibkan kita, pengenalan ini mewajibkan kita menerima seluruh syariatnya. Wal id'an wal inqiyad. Pengenalan ini mewajibkan kita untuk tunduk, patuh, wa tahkim syariatihi, dan menegakkan syariatnya yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita. Ini secara garis besar saja nih para jamaah. Jadi mengenal Allah dengan mengimaninya dengan hati. Nanti diungkapkan dengan lisan, dipraktikkanlah dengan anggota badan. Maka di sini dikatakan ma'rifatullah bil qalb. Mengenal Allah dengan hati ini. Ma'rifatan dengan pengenalan, talzimu yang mewajibkan kita menerima syariatnya, tunduk dan patuh kepada aturan-aturannya, serta menegakkan ajaran atau syariat-syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama para jamaah. Faedah yang kedua, ma'rifatullah azza wa jalla bil ayatihi asy-syar'iyyah wa ayatihi atau bi ayatihi syar'iyyah wa ayatihi al-kauniyah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Al-Quran, demikian juga dengan ayat-ayat kauni, tanda-tanda yang ada di alam semesta. Ini cara kita mengenal Allah. Jadi dari mana kita tahu Allah azza wa jalla? Dari dalil. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahil asmaul husna, milik Allah atau bagi Allah nama-nama yang sangat indah. Dari sini kita tahu Allah. Dari mana kita tahu Allah azza wa jalla? Dengan ayat-ayat, tanda-tanda yang ada di alam semesta. Kalau disingkat apa? Dari mana kenal Allah? Setelah kita melalui dalil-dalil Quran dan hadis, kenal Allah dengan makhluknya. Kalau langit begitu menjulang tinggi tanpa tiang, yang tidak ada yang tahu, dan ingat langit itu terus berkembang ya para jamaah, ya, langit itu terus berkembang, ya. Wa inna lamusi'un, kata Allah azza wa jalla, kami terus memperluas langit. Langit itu semakin berkembang. Beda dengan bumi, ya, bumi itu semakin berkurang.
nanqusul ardha min atrafiha, kami kurangi bumi itu dari setiap ujungnya. Nah, satu makna menyebutkan bahwasanya hilangnya para ulama. Tadi makna yang nyata memang ya setiap tahun bumi ini terlalu berkurang karena ditutup oleh air. Maka pinggir pantai sering terjadi namanya abrasi, yaitu bibir pantai itu semakin masuk ke daratan. Taib. Dari sini kita tahu Allah Azza wa Jalla, dan ingat, a'zamu ni'matin 'alal 'abdi ma'rifatullah. Nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar bagi seorang hamba adalah mengenal Allah. Tidak ada nikmat lebih besar dari ini para jamaah. Kok bisa? Iya. Sebagaimana ini dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, ma an'amallahu 'alal 'abdi ni'matan a'zam. Tidak ada nikmat yang paling besar dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya au ma an'amallahu 'alal 'ibadi ni'matan afdal. Sufyan ibn Uyainah dalam kitab Mausu'ah Ibnu Abid Dunya jilid 10 halaman 494, Sufyan bin Uyainah mengatakan, ma an'amallahu 'alal ibadi ni'matan afdala min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat bagi seorang hamba yang dikaruniakan oleh Allah yang paling besar selain dari nikmat Allah mengenalkan mereka la ilaha illallah. Kalau disederhanakan apa? Tidak ada nikmat paling besar di dunia ini selain dari paham tauhid. Kenal tauhid yang benar, tahu tauhid yang sesungguhnya, tauhidnya para nabi dan para rasul. Ini nikmat paling besar. Enggak ada nikmat paling besar selain ini para jamaah. Maka yang belajar tauhid, dia ingin mendapatkan nikmat. Yang jauh dari majelis tauhid, ini orang-orang yang tidak mau dapat nikmat dan tidak pernah akan dapat nikmat. Lalu beliau mengatakan, wa inna la ilaha illallah yaumal qiyamah, dan la ilaha illallah hari kiamat. Kalau disederhanakan, tauhid itu di akhirat, fil akhirah, kal ma'i fid dunya, bagaikan air di dunia ini. La ilaha illallah di akhirat bagaikan air di air di dunia. Apa Allah ungkapkan? Sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan dengan air itu segala-galanya bisa hidup. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dari Yahya ibn Ammar ketika beliau menyebutkan al-ulumu khamsatun, ilmu ini ada 5 para jamaah. Ilmu nomor 1, bihi hayatuddin, dengan ilmu ini agama hidup. Apa itu? Ilmu tauhid. Jadi kalau kita nuntut ilmu nggak ada belajar tauhidnya, maka ini ya hidup segan mati tak mau namanya. Ya, ini dakwah kita apa? Dakwah hidup segan mati tak mau. Jadi dengan ilmu tauhid, ilmu itu hidup, agama ini hidup. Ini satu. Jadi kita katakan nikmat paling besar bagi seorang hamba di dunia ini apa? Nikmat tauhid. Kita faham tauhid, kita mengamalkan tauhid, dan tauhid di akhirat itu kedudukannya seperti apa? Seperti air di dunia. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa,
jilid yang ke-28 halaman 31, beliau berkata, laisa fid dunya na'imun yushbihu na'imal akhirah. Di dunia ini tidak ada nikmat yang mirip dengan nikmat akhirat illa na'imul iman wal ma'rifah, kecuali nikmat iman dan tauhid. Berarti apa? Dari dua perkataan para ulama kita, satu, nikmat terbesar di dunia adalah memahami tauhid. Dua, ya, nikmat tauhid ini adalah nikmat surga. Jadi siapa yang belum bertauhid para jamaah masih berbuat syirik, terlalu jauh nikmat surga itu. Nikmat surga itu terlalu apa? Terlalu jauh. Baik, ini dua faedah dari kalimat ma'rifatullah. Masuk kita ke ilmu yang kedua adalah mengenal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ilmu yang pertama apa? Mengenal Allah. Ilmu yang kedua mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatakawwanu min arba'ati umur. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup mencakup 4 perkara. Ini cara kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tasdiquhu fima akhbar. Jadi kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya? Membenarkan seluruh berita yang dia sampaikan. Tapi tentunya dengan riwayat-riwayat yang sahih. Harus kita benarkan. Yang kedua, qabulu ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Menerima apa-apa yang dibawa oleh beliau minal huda wal haq wa minal huda wa dinil haq, berupa petunjuk-petunjuk dan agama yang hak, berupa ilmu dan amal saleh. Menerima, tidak boleh menolak. Ingat apa kata para ulama salaf, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di jurang kebinasaan. Lihat orang-orang yang setelah menolak sunnah Nabi di zaman Nabi, ada yang disuruh makan pakai tangan kanan, dia tidak mau, tetap pakai tangan kiri, langsung stroke. Ada yang menolak hadisnya Abu Hurairah, langsung ular jatuh dari pelapon masjid mengejar dia. Ada yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuci tangan kalau bangun tidur malam sebelum berwudu, langsung dia masukkan tangannya ke dalam duburnya sampai ke sikunya. Sudah cukup ini para jamaah. Jadi kita mengenal Rasul, konsekuensinya benarkan seluruh beritanya, terima seluruh ajarannya, jangan dipilah-pilih. Yang enak diterima, yang tidak enak tidak diterima. Ilallah, ini jadi man bau siku dari mana masih kan? Enggak boleh. Lamun dia man bau siku ngamalang dia cocok. Tapi teman bau siku dari mana masih ingatnya, oh belum bisa saya terima ini. Oh hati-hati. Hati-hati. Yang ketiga, ya, wamtithalu ma naha afwan wajtinab wamtithalu ma amar ma'ajtinab ma naha anhu wa zajar. Melaksanakan apa saja yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Yang keempat,
ini sangat penting, wa tahkimu syari'atihi war-ridha bi hukmihi, melaksanakan syariat-syariat beliau, menegakkan hukum-hukum beliau, serta ridho terhadap keputusan beliau. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, tidak beriman seorang di antara kalian sampai engkau ya Muhammad dijadikan hakim, pemutus dalam perkara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak merasa sempit hati terhadap keputusanmu, dan mereka menerima dengan penuh lapang dada. Ini 4 poin berkaitan dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membenarkan seluruh berita yang sahih. 2, terima apa yang dibawakan, jangan ditolak. Yang ketiga, laksanakan kalau itu perintahnya, tinggalkan kalau itu larangannya. Yang keempat, tegakkan hukum-hukumnya. Ridholah dengan keputusannya, meskipun tidak sesuai dengan apa? Akal pikiran kita, hawa nafsu kita. Dan memang kebanyakan ajarannya Rasul itu nggak cocok dengan hawa nafsu kita para jamaah. Kebanyakan nggak cocok. Karena memang apa? Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Neraka dikelilingi dengan hal-hal yang kita senangi. Bayangkan, subhanallah. Maka dengan demikian para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, ya, ini poin yang bisa kita ambil dari ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal apa? Agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di sini akan kita ambil ada beberapa fawaid penting para jamaah. Kurang lebih di sini ada 4 faedah. Yang pertama, al-Islam lahu ma'nayan. Islam memiliki 2 makna. Ya, kalimat mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, Islam memiliki 2 makna. Tapi sebelumnya, Islam itu sendiri, apa makna Islam? Dahlin. Selamat. Ini Mas Selamat kan Ara? Haji Muslih. Apa makna Islam? Berserah diri kepada Allah. 1/4 jawaban. Pak Rusli. Abu Sayyaf, apa itu Islam? Ada pengarang-arang ini. Islam berdiri pada ilmu, karena pada hidup tak kena Malik. Gobang. Islam mengerjakan semua perintah, menjauhi segala larangannya. Mamijan. Ahsanta, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Begita nami ini yang mengumbe. Pauci. Ayo. Ahsanta. Perhatikan para jamaah. Ini ilmu dasar ini. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, manut dan nurut dengan sikap taat.
wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini makna kalimat Islam. Ini kita nggak boleh nggak tahu ini para jamaah. Baik, Islam memiliki dua makna. Yang pertama makna am, Islam dalam konteks umum. Apa Islam dalam makna umum? Islamul wajhi lillahi ta'ala bitauhid, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertauhid. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertauhid. Wa hadza huwa dinu jami'il anbiya'i war rusul. Inilah agamanya seluruh para nabi dan para rasul. Inilah agama apa? Seluruh para nabi dan para rasul. Wad dalil, firman Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat, di antaranya suratul Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim. Ya Rabb kami dan Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini lak, jadilah kami berdua berserah kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan muslimah, umat yang berserah diri, umat yang bertauhid. Yang kedua bisa dilihat dalam suratul Maidah ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang digunakan berhukum oleh para nabi yang Islam, para nabi yang Islam. Kemudian juga bisa dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Ini Islam bima'nal am, dalam konteks makna umum. Berarti apa? Menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah dengan bertauhid. Dan ini agama seluruh para nabi dan para rasul. Yang kedua, al-Islam bima'nal khas, Islam dalam konteks khusus. Mana Islam dalam makna khusus? Huwal Islamul ladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dibawa oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas lima dasar. Abu Sayyab, sebutkan rukun Islam. Ayo, bukan mengucap, tapi apa? Bersaksi. Ya, pertama syahadatain, persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, salat. Ketiga, puasa Ramadan. Keempat, berzakat. Kelima, kemana? Kemana? Ahsanta, naik haji ya bagi yang mampu ke Baitullah Azza wa Jalla. Ini dia Islam dalam makna khusus. Faedah yang kedua, at-taqlidu fil aqaidi inda ahli sunnati la yanfa'u wa la yajuz. Ini poin yang saya sebutkan tadi malam. Ikut-ikutan dalam bab akidah. Apa? Ikut-ikutan dalam bab akidah tidak berguna dan tidak boleh. Ikut-ikutan dalam berakidah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak berguna dan tidak boleh.
Berarti apa? Balla budda min ma'rifatil masail allati yajibu i'tiqaduha bidalilihi. Tetapi harus kita mengetahui masalah-masalah yang wajib untuk diyakini dengan dalil-dalilnya. Sekali lagi, ikut-ikutan dalam akidah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak berguna dan tidak boleh. Tetapi harus kita mengetahui masalah-masalah akidah yang wajib untuk diimani dengan dalil. Wajib kita tahu dalil-dalilnya, entah dari Al-Quran, minal kitab, wawis sunnah, wal ijma' wal qiyas. Berarti ini menuntut kita untuk apa? Belajar. Dan nanti akan ada keterangan. Apakah saya harus hafal? Enggak. Minimal dia tahu ini ada dalilnya, pernah dia dengar dalilnya. Nah sekarang bagaimana tahu ada dalilnya kalau tidak pernah belajar? Bisa tahu? Enggak bisa. Mana pembuktian dari kalimat ini? Qala al-Imam As-Safarini. Al-Imam As-Safarini mengatakan dalam kitabnya Lawami'ul Anwarul Bahiyah pada jilid yang kedua, halaman 267 268. Demikian juga disebutkan kitab Al-Muswaddah li Ali Taimiyah. Demikian dibawakan dalam kitab Rawdatun Nadhir wa Junnatul Munadhir dan yang lainnya. Demikian juga dibawakan dalam kitab Al-Muharrar Lit-Tufi. Apa kata Imam As-Safarini rahimahullah? Yahrumut taqlidu fi ma'rifatillah wa fit tauhid. Haram ikut-ikutan dalam mengenal Allah dan dalam masalah tauhid. Ndak nurut-nurutan, mereka Allah di atas, Allah di atas, tapi ndak tahu dalilnya, nggak pernah dengar, ndak pernah belajar. Benar iya. Sekarang kalau tidak benar diikuti bagaimana coba? Kalau benar alhamdulillah, tapi yang tidak benar, ya. Jadi Imam As-Safarini rahimahullah mengatakan, qala ulama'una wa ghairuhum, ulama kita dan yang lainnya mengatakan, yahrumut taqlidu fi ma'rifatillahi wa fit tauhid war risalah wa kadzalika fi arkanil islamil khams. Haram ikut-ikutan dalam masalah mengenal Allah, dalam masalah tauhid, dalam masalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mengenal rukun-rukun Islam yang 5 dan yang semisalnya, mimma tawatara washtahar, dari perkara-perkara yang mutawatir, yang dalil-dalilnya sangat banyak, dan perkara-perkara yang masyhur, yang tidak ada yang tidak tahu itu bagian dari ajaran Islam. Jangan ikut-ikutan. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, yajibu an-nazar fi dalil li ajli ma'rifati hadzal amr. Wajib kita ini mengetahui dalil. Wajib kita melihat dalil dalam perkara-perkara ini. Bagaimana wajibnya? Li ajli ma'rifati anna hadzal amr qad jaa'a 'alaihi fil masail, qad jaa'a 'alaihi dalil. Untuk kita mengetahui perkara ini memang sudah ada dalilnya. Ini yang wajib kita ketahui. Jadi kita belajar, ya, atau wajib kita pelajari bab akidah ini untuk kita tahu ada dalilnya, meskipun tidak hafal. Bukan masalah ngapalnya para jemaah, tapi minimal kita tahu apa yang kita yakin ini punya Jadi jangan sampai kita, ya, di mana Allah? Di atas. Apa dalilnya? Bengenung kata badak tuh Ustaz no. Ah, ini haram ini. Berarti apa? Ini tandanya kita tidak pernah belajar.
Maka itu sebabnya yang katakan tadi para jemaah, kalau seperti ini perkaranya, kalau bab akidah tidak boleh kita duduk di rumah, harus datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau kita tidak datang ke majelis ilmu, bisa saja urusan keyakinan ini ikut. Dan nanti pembahasannya dalam ilmu usulul fiqh, apa itu taklid? Wa taqlidu huwa qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu. Namanya taklid itu menerima ucapan orang tidak tahu apa dalilnya. Ini namanya taklid. Nurutan. Kalau bahasanya kita paham endang-endang. Kalau bahasa legal milu bawang ndek milu lek catatan. Sekali lagi, yajibun nazar fid dalil li ajli ma'rifati anna hadzal amr qad jaa alaihi dalil. Wajib kita melihat dalil, wajib kita mempelajari dalil untuk kita mengetahui bahwasanya apa yang kita yakini ini memang ada dalil. Jadi bukan katanya, bukan katanya. Fil masail allati la yasihu islamul mar illa biha. Dalam hal apa yang wajib kita tahu ada dalilnya ini? Dalam masalah-masalah yang tidak sah keislaman seseorang kecuali dengannya, seperti masalah tauhid. Walau marrah, meskipun sekali kita dengar, tapi kita tahu Allah Azza wa Jalla dia ini esa dalam ibadah. Tahu dalilnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu ada dalilnya, meskipun nggak hafal, tapi pernah dengar, meskipun sekali, kata para ulama kita. Sehingga apa? Liyakuna qad dakhala fi hadzal din ba'da ma'rifatid dalil. Sehingga siapa yang sudah masuk dalam agama ini, dia tahu dalil. Nah, oleh karena itu para jamaah, kitab yang kita pelajari ini, ulama-ulama itu banyak menghafalkan orang kitab ini di masjid. Dihafalkan orang awam kitab ini para jamaah. Kenapa? Karena ini perkara bahaya. Kita tidak tahu tentang Allah, kita tidak tahu tentang Nabi SAW, tidak tahu tentang agama kita, tidak pernah dengar dalil-dalilnya. Ini bahaya. Karena tidak boleh kita ikut-ikutan. Sebagaimana yang sebutkan tadi malam, orang yang ikut-ikutan dalam masalah ini di dalam kubur nggak bisa jawab. Sudah sebutkan, ketika orang yang jahat ditanya, "Man rabbuka?" siapa Rabbmu? Jawabannya, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu, aku hanya dengar orang. Nah ini loh syahidnya nih. Aku hanya dengar orang mengatakan begini, aku ikut. Bisa jawab? Tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dia tidak tahu dengan dalil-dalilnya. Minimal kita dengar ada dalilnya, bukan katanya. Dan di sini tanggung jawab seorang dai ketika menyampaikan masalah ini, sertakan dengan apa? Dalil. Sertakan dengan apa? Dalil. Qala Imam Ahmad rahimahullah berkata, la yajuzu taqlidu fima yutlabu fihil jazm. Tidak boleh ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang dituntut kepastian di dalamnya. Tidak boleh ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang dituntut kepastian di dalamnya. Wala yathbut illa bidalilin qat'i. Perkara-perkara yang tidak ditetapkan kecuali dengan dalil yang pasti. Kalau disederhanakan para jamaah, nggak boleh ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang dalilnya sudah terang benderang. Nggak boleh ikut-ikutan. Jadi dalam perkara yang dalilnya terang benderang, nggak boleh ikut-ikutan. Harus tahu, harus
dengar. Nah, yang terang benderang, yang nggak ada khilaf, ya masalah apa? Akidah. Masalah apa? Wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya haji, wajibnya zakat. Nah, at-tafasil, perincian-perinciannya lain babnya. Tapi yang dalil-dalilnya terang, nggak boleh nggak tahu. Nah, kalau nggak boleh nggak tahu, berarti wajib apa? Belajar. Baik, ini dibawakan dalam kitab Al-Muswaddah li Ali Taimiyah. Faedah terakhir para jemaah. Hadzal miqdar minal ilm wajibun ta'allumuhu. 3 perkara ini wajib untuk dipelajari. Mengenal siapa? Allah. Mengenal siapa? Nabi Muhammad SAW. Mengenal apa? Agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wa tarkuhu min akbaril ithim. Meninggalkan mempelajari 3 perkara ini dosa paling besar. Wa jahlul insan bihi huwa a'zamul ithim. Jahil tentang 3 perkara ini adalah dosa paling besar. Wala yumkin wala yutasawwarul amal bi syai'in la ya'lamuhu. Sebab enggak mungkin dan tidak terbayang orang mengamalkan perkara ini tanpa ilmu. Bagaimana dia tahu Allah, dia tidak pernah belajar tentang Allah? Bagaimana dia tahu Nabi Muhammad, tidak pernah belajar tentang Nabi Muhammad? Bagaimana dia tahu tentang ajaran Islam, dia tidak pernah belajar tentang Islam? Maka ingat, tidak bisa kita dikasih tahu dadakan kalau sudah mati. Nanti kalau datang malaikat yang bertanya kepadamu, "Marabbuka?" siapa Rabbmu? Maka jawab. Nggak bisa para jamaah. Sekali lagi, poin terakhir ini ya, 3 perkara ini ilmu yang wajib untuk diketahui. Meninggalkannya dosa paling besar. Seorang jahil tentangnya dosa paling besar, dan tidak terbayang serta tidak mungkin orang mengamalkan ilmu ini tanpa dia mempelajarinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, di sini ada pertanyaan dulu. Sahkah salat kita di belakang imam yang bacaannya kurang baik? Tergantung kurang baiknya bagaimana. Tapi secara umum kita katakan salat makmum aman, asal imamnya tidak lari. Kalau lari tidak tumanina, semua batal salatnya. Dan kalau lahannya jelas, ini tentu otomatis bisa merusak rukun salat dan bisa merusak, dan imamnya wajib diganti. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hadis menuntut ilmu 1 kali lebih baik daripada salat setahun? Enggak ada hadis yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana memahami hadis tentang masuk surga tanpa hisab 70.000 orang saja? Ada riwayat lain mengatakan setiap 1.000 akan membawa 70.000. Dan ingat, mereka ini ahlu tauhid wa ahlu tawakkul. Ahli tauhid, ahli tauhid. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian dari ahlu tauhid. Hukum menikah di 4 bulan haram, kapanpun boleh, nggak ada larangan untuk menikah. Yang penting jangan menikahi mahram. 1. Yang kedua, jangan menikahi istri orang. Ya. 3, jangan menikahi pezina kecuali dia tobat. 4, jangan menikahi wanita musyrikah. 5, ditambah oleh sebagian para ulama kita di zaman sekarang, jangan menikahi ahlul kitab selama masih ada muslimah.
Berikutnya, jangan menikahi wanita yang masih dalam iddah. Ini saja yang enggak boleh. Kalau bulannya kapan saja. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana, apa itu kotoran syubhat? Bagaimana cara membersihkan? Syubhat adalah keraguan dan kesamaran dalam pemahaman beragama. Cara untuk menghilangkannya, belajar ilmu syar'i ini. Hanya dengan ilmu untuk bisa mengangkat syubhat ini. Wallahu taala wa alam. Untuk salat qabliyah isya dan qabliyah maghrib, apakah dianjurkan untuk dikerjakan sementara di masjid kami sunnah para jamaah mengerjakan salat qabliyah maghrib dan isya? Mohon penjelasannya. Kenapa enggak dianjurkan? Sangat dianjurkan. Tapi tadi kan kita berbicara kalau berbenturan antara ya menuntut ilmu dengan ibadah sunnah. Yang mana menuntut ilmu yang kategori wajib, ya jelas bisa menggagalkan yang sholat sunnah. Ya, yang fardu kifayah saja masih lebih afdol. Karena apa? Maslahatnya orang banyak. Kalau sholat sunnah maslahatnya untuk pribadi. Wallahu taala ala wa alam. Benarkah kalau baca surah Al-Ikhlas 1 kali pahala sama dengan sepertiga Al-Quran? Benar, hadisnya sahih. Wallahu taala ala wa alam. Gobang. Satu saja. Iya. Di awal tadi Ustaz kata Khalifah Umar bin Khattab, kalau tidak tahu ilmu dagang itu jual beli, halal haram. Ya halal haram, jangan ke pasar Ustaz. Misalnya Ustaz gentam beli emas, lebut dagang teresi itu tak beli. Termasuk ke dalam ini. Aduh beli wah ya, kan emas takin beli, beli terasi. Lebut dagang teresi itu tameta. Oh, besang dah beli yang emas entah. Lo gobang. Wallahu taala ala wa ala. Abu Sayyaf. Saya kasih dahlin. Nah, jadi perdu ain niki atau perdu kifayah. Yo, lain sih fardu ain dengan fardu kifayah. Ya, perdu ain niki yang menjalankan dan diamalkan ya. Allahu akbar. Terus kalau dia perdu kifayah niki dia puasa sunat ke dia niki. Oh, bukan itu Abu. Fardu kifayah itu contoh, ada yang mati, sudah 3 orang memandikannya, satu kampung nggak perlu ikut memandikannya karena sudah ada wakil. Kalau mau diistilahkan lebih sederhana para jamaah, fardu kifayah ini amalan-amalan yang bisa diwakilkan oleh sebagian sehingga tidak perlu semua untuk melaksanakannya. Contoh lain, sholat janazah. Kalau sudah ada 1-2 orang, gugur kewajiban yang lain. Tapi kenapa kita ajak rame-rame para jamaah ini sholat janazah? Untuk maslahat kita supaya dapat 2 gunung pahala. Sebab kita ini minim pahala, banyak dosa. Jelas Abu? Jelas. Alhamdulillah. Dan kisah lalu nah. Oh, jam balu nenek wah. Nah, dari kita mengantar mayit dari kuburan. Nih dengar Abu nih, Abu ngantar mayit dari kuburan dibawa ke rumah. Ya, semua dia ngantar mayit dari kuburan. Oh, dari kuburan. Sudah sholatin. Di mana diantar dari kuburan ke mana? Kubur masing-masing lah. Misalnya kuburan itu. Nah, jadi ita niki pertanyaan niki, ita ya lalu mengantar mayit. Terus sudah disolatin, nah nginjak wah monggo mayit niki dari kuburan. Ya Allah. Oh, jadi dikeluarkan mayat dari kuburan ini? Iya. Oh iya. Nah, jadi kumbina kita ya dengan sudah ditanam mayit itu kuburan. Sudah ditanam mana may angan sudah. Nah, kita momot niki. Oh, momot. Sedakap? Sedakap. Pengkurah sedakap? Mau kita gunuhut nun kita sedakap. Yang penting ngantar. Justru yang tidak baik itu berbicara. Memang disuruh kita khidmat diam. Ini masih jamaah kita, masya Allah, macam
dibicarakan di masjid, apa di kuburan, bawang ke apa, kakak-kakak keriri. Oh, enggak boleh ini para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Mantap. Allahu akbar. Wa jazakumullah khair. Kakak-kakak. Kak Sadi Pak Mahmud pecat. Ilallah. Lagi baca yang tayat ini. Simak. Simak nih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu akbar. Maksudnya nih ke Ustaz. Oh. Ini perkataan malaikat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ya dia bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, apa engkau ingin menciptakan di bumi ini ya makhluk-makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Ini bukan malaikat maksudnya memprotes, tapi malaikat melihat tingkah laku jin. Ingat, jin itu duluan ada. Makanya mengatakan wa ma khalaqtul jinna. Kenapa jin dulu disebut baru manusia? Karena jin duluan ada. Dia yang memakmurkan bumi ini duluan. Nah, dilihat tingkah lakunya seperti itu, malaikat mengira dengan ilmu yang terbatas nanti yang diciptakan seperti itu juga. Akhirnya dikasih tahu, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Di sanalah mereka ya mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali sebatas yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi ini i'tiraf, pengakuan hamba yang tidak punya ilmu. Dahlin. Pertanyaan saya ini luar tema. Jadi pacu aku bagaian lebale. Mariri nambah ke ngombe. Warna nambah daur be sugul. Terus azan dengan jadi aku lagu tianku lapar gatini wasiap sidangan lebale. La ilaha illallah. Nah, jadi si Mbeno ku gawe dulu makan ke atau sholat no dulu ku gawe si Mbe bagusan ini. Saya mau tanya Dahlin, makanan sudah siap apa belum? Sudah siap. Aduh kelin. Nah, jadi si Mbeno duluan tegawe. Ya kalau sudah siap Nabi menyebutkan apa? Ya, la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah siap. Makan dulu meskipun telat salatnya. Wallahu taala ala wa alam. Haji Pihir. Apa Milena? Kita kembali ke akidah. Bagaimana misalnya kata andai-andai itu ada pada diri kita, misalnya ada kejadian andainya saya tidak jalan situ. Apakah tidak terhadap yang sudah berlalu tidak boleh, karena ini membuka pintu syaitan. Tapi untuk yang akan datang boleh. Ya, yang akan datang boleh. Seandainya kata besok terjadi begini, kita akan begini. Ini namanya waspada, boleh. Tapi yang sudah berlalu tidak. Wallahu taala ala wa alam. Abu Pit. Misal dulu. Karena era dalam siu manusia rasa itama surga kan jana salat puasa kan ini ande ini siu manusia rasa itama surga. Terus ya apa sebabnya? Ya apa sebabnya katanya? Pertama itu keputusan Allah Azza wa Jalla, dan ini menunjukkan betapa beratnya orang bisa masuk surga. Karena tadi kita sebutkan huffatil jannah bil makari, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Memang jalan masuk surga itu susah. Coba lihat di pada jamaah. Ya, yang ingin belajar itu kan sedikit. Dari yang belajar ini yang mengamalkan lebih sedikit. Dari yang mengamalkan yang istiqomahnya lebih sedikit. La ilaha illallah. Maka cocok dikatakan ya belinjo lek punia.
bale bala suralaga lamun tetinjo le dunia ndara gama isin surga. Jelas Abu Fit? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok malam kita sambung lagi para jamaah. Besok malam kita sambung lagi. Yang belum dapat kitab insyaallah mudah-mudahan besok malam bisa dapat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.